Ading-ading Nagalik masih di muka televisinya kan? Nanang Hendy dan Galuh Ciko bersama teman-temannya sekarang mau menuju ke tempat pemasaran lampit nih ading-ading Nagalik. Yuk kita ikutin terus Nagalik, Nanang Galuh Cilik. Ya, tadi habis melihat dari gudang bahan baku. Setelah bahan baku, kita lihat ke gudang produksi. Habis produksi, kita langsung lihat pada Ibu Wali ini bagian pemasaran. Oke, selamat datang. Ini di bagian pemasaran. Jadi nanti bisa kita jelaskan pemasaran untuk PT Sarikaya Sega Utama. Mari kita masuk. Nah, ading-ading Nagalik, disinilah galerinya lampit dipasarkan. Selain lampit, ada produk lain juga nih ading-ading Nagalik. Mau tahu kan cara pemasarannya seperti apa? Sejak kapan usaha ini dimulai, Bu? Perusahaan Sarikaya berdiri tahun 1986, tetapi mulai ekspor 1988. Jadi ada 2 tahun persiapan produksi. Jadi mulai 88 terus meningkat sampai tahun 2002. Habis itu makin sedikit sampai sekarang posisi terendah untuk ekspor. Terendah untuk ekspor? Iya, jadi semakin turun gitu loh. Memang kita prediksi juga semakin turun, cuman nggak tahu apakah ini titik terendah atau nanti tahun depan lebih rendah lagi. Kita berdoa enggak lah, iya makin naik lagi gitu. Kapan puncak kejayaan lampit ini, Bu? Kita berdiri tahun 1986. Jadi puncaknya itu tahun 2002. Jadi pas itu Jepang menerima sebagai tuan rumah Piala Dunia kan, jadi Jepang pingin menampilkan Jepang yang Jepang banget gitu ya. Jadi semua alat-alat peralatan di hotel ditampilkan dari rotan semua. Jadi tahun 2002 puncak kejayaan usaha lampit Sarikaya. Tahun ini penjualan lampitnya bagus lah, Bu. Untuk tahun ini kan puncaknya tahun 2002 ya. Jadi semakin tahun itu menurun tahun 2005 menurun, dari tahun 2002 terus menurun sampai 2010, 2016 paling rendah untuk ekspor lampit ke Jepang. Jadi ini paling rendah. Tapi kami berharap bertahan, mudahan tahun depan menjadi bagus. Jadi hari ini titik terendah dan terjelek untuk ekspor. Kemana biasanya orang memasarkan lampit nih? Untuk pemasaran lampit kita ada lokal, ada ekspor. Jadi kalau ekspor ke Jepang pakai kontainer gitu kan, 1 kontainer ke Jepang. Kalau yang lokal ya banyak, bisa kita ke Martapura, ke Pontianak, ke Balikpapan atau Surabaya atau Jakarta. Jadi yang lokal-lokal semua, dan tamu-tamu luar Kalimantan Selatan kalau berkunjung ke Banjarmasin juga itu berkunjung ke Sarikaya mau beli yang khas Kalimantan Selatan yaitu lampit. Jadi mau datang sini juga boleh sendiri, nanti bisa dikirim, beli 1 lembar juga boleh, atau per telepon nanti bisa hubungi dengan Pak Haji Taufik bagian pemasarannya. Ekspor ke luar negeri ini, Bu, dilakukan setiap bulan atau kayak apa? Ekspornya itu bisa 1 bulan sekali, jadi nggak tentu, cuman yang teratur itu bulan Juni, Juli, Agustus, September, jadi semester kedua dalam tahun. Jadi kalau awal tahun biasanya kita nerima order, baru nanti kita kirim. Bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali. Terutama untuk tahun ini karena ekspor kita sedikit ke Jepang, jadi mungkin 2 bulan sekali yang untuk rotan. Karena jumlahnya sedikit ekspornya, ordernya yang masuk cuma sedikit. Kalau dulu yang masa kejayaan tahun 2002 itu bisa 1 kontainer 1 bulan 5 sampai 6 kontainer. Tapi kalau tahun sekarang paling 1 kontainer sebulan. Nah Bu, di sini nih berjualan lampit saja kah atau ada yang lain?
Ini seperti yang ada di sini kan, memang lampit utama itu terkenal Sarikaya itu lampit. Karena yang khas Kalimantan juga kan lampit. Tapi setelah beberapa waktu kita produksi, itu macam-macam. Jadi ada saburina, ada webbing, terus ada wood carpet. Terus yang terbaru juga kita ada figura. Figuranya yang ada kas-kas kasel gitu kan. Terus ini ada tikar kati. Tikar kati itu kita ambil dari Kapuas. Tikar kati, habis itu kita ada ini rumbia. Namanya rumbia. Terus keranjang, berbagai jenis keranjang bisa dilihat di situ. Terus yang kita injak ini namanya wood carpet, itu dari kayu sungkai. Kaligrafi ada juga ya? Iya, ini sebetulnya bisa juga kan kalau misalnya kita pesen kosongan, mau diisi kaligrafi yang sesuai dengan kita, misalnya apa ayatnya gitu bisa. Atau mau dipasang foto juga bisa. Berarti banyak lah Bu selain tikar di sini lah. Itu kan karena itu kan trik untuk bertahan. Karena kalau rotan aja kita kan turun terus, jadi nanti bisa tutup. Kayak yang lain kan tutup. Makanya kita modifikasi untuk jenis-jenis produk lain. Biar kita itu survive gitu. Negara yang menginginkan produk lampit ini apa aja Bu? Selain Jepang misal? Enggak, kita Jepang aja. Paling sedikit Korea atau Taiwan. Tapi yang utama itu hampir 99,5% itu Jepang. Oh berarti belum ke negara Eropa itu? Memang dia nggak tertarik, jadi yang memang tertarik itu Jepang. Karena mungkin mereka ada hubungannya dengan budaya dia kan lesehan gitu tuh. Terus rumahnya kecil-kecil, rapi-rapi gitu kan. Gitu. Terus warnanya juga kalau dilihat kan nggak jarang yang warna ngejreng kan. Jadi gradasi antara warna coklat tua, iya warna coklat tua, coklat muda gitu. Kalau yang untuk kayak gini dia nggak. Pokoknya warnanya warna yang beige atau warna natural. Jadi ulun boleh lah lawan kekawalan ulun melihat-lihat. Jadi biar tahu kan orang Kalimantan masa nggak tahu juga. Jadi silahkan lihat. Silahkan lihat mana. Nanang Hendy dan Galuh Ciko bersama teman-temannya sedang melihat hasil olahan dari bahan baku rotan. Mereka terlihat sangat senang sekali melihat hasil karya dari daerah kita Kalimantan Selatan. Nah, ading-ading Nagalik, terus budayakan ya hasil karya tangan daerah kita agar tidak punah nantinya. Mari sama-sama kita kembangkan kerajinan tradisional daerah kita. Nah Bu, tadi kan kawan ulun sudah bertakun mengenai pemasaran di sini. Nah, ulun nak tahu lebih detailnya lagi, siapa gerang pemasaran di sini nih? Ya itu kan tadi saya jelaskan bahwa orangnya bisa datang atau mungkin Hendy bisa telepon. Nanti kan jenis barang apa terus bisa kita kirim. Sekarang kan musim online ya, jadi kita buka juga pemasaran online. Jadi kita bisa buka di Native Borneo. Website-nya apa tadi? Di penjualan online-nya Native Borneo, ketik aja Borneo. Iya, jadi di situ bisa nanti bisa milih barang mana, terus harganya berapa. Kan sekarang hampir semua online ya, jadi kita juga mengikuti perkembangan lah. Jadi pemasarannya by online. Oh, itu berarti nanti dikirim rekeningnya ya? Iya, jadi kan di situ ada cara bayarnya gimana, terus mau lewat apa, mengirimnya apa, tiki atau lewat kantor pos gitu bisa. Nah Bu, di sini kan pian sudah lampit, kaligrafi, inovasi apa lagi Bu yang direncanakan di tahun ini Bu? Itu kan memang sudah hasil inovasi ya, figura atau yang tadi kaligrafi, terus ada yang ini rumbia ini juga hasil dari modifikasi. Kan dulu kita nggak ada rumbia. Dulu kan rotan aja. Iya, pokoknya rotan gitu. Terus sekarang sudah warnanya juga sudah. Jadi karena sudah maksimal sih kalau rotannya ya. Cuman kita variasi warna, variasi ukuran, terus sama terobosan. Karena pasar bebas pasti kita akan meningkatkan pelayanannya. Iya, pelayanan, terus ini variasi produk biar bisa bersaing dengan luar gitu. Nah Bu, sekarang harapan Ibu apa Bu di PT Sarikaya ini Bu? Yang jelas harapannya satu, kita bertahan dan kalau bisa malah lebih maju gitu loh. Paling enggak kita bisa menyamai tahun 2002 kan, masa kejayaan ya usaha lampit. Jadi biar
dari sedikit demi sedikit kita bertahan untuk maju, untuk berkembang lagi. Dan kita sekarang memang fokus ke pasar lokal. Karena Pasar lokal? Iya, lokal sama MEA itulah, jadi ASEAN lah. Karena ekspor kan Jepang turun terus, jadi kita ngejar ke pasar lokal. Bayangkan kalau penduduk kita kan berapa ratus juta, misalnya Lebih 10 orang atau 100 orang pakai satu kan sudah berapa lembar Berapa gitu juta ya. Ya itu ya? harapannya ke depan gitu. Jadi kita maksimalkan pasar lokal. harapan Ibu untuk ekspor untuk lampit ini kemana Bu? Ke benua apa misalnya? Enggak, memang kita sudah coba ke Amerika, ke Eropa, Afrika gitu ya. Cuman memang yang nyangkut itu Jepang aja. Cuman siapa tahu kan ke depan memang ada terbuka pasar, terutama mungkin Afrika ya. Cuman kita masih menjajaki ke sana. Oh iya. Pokoknya itu dalam rangka bertahan lah biar tetap survive Sarikaya. Dan supaya mencapai masa kejayaan di 2002 ini. Iya, iya. Jadi bulah lampit ini termasuk pendapatan devisa terbesar di Kalimantan Selatan ini bulah termasuk ya. Kita kan karena industri lampit itu kan masuk kas ya. Di Iya. daerah lain kan nggak ada, Kalimantan Selatan aja. Jadi kita berharap karena ini mendampingi pasar terapung, terus Martapura, terus Sasirangan, lampit kan termasuk kas Kalsel. Jadi kami berharap bahwa orang-orang atau pegawai-pegawai atau instansi luar Kalimantan Selatan yang berkunjung itu dibawa ke sini. Dan itu pun sebetulnya sudah terjadi, cuman kita berharap lebih banyak lagi, terutama yang daerah Kalsel kan tahu potensi lampit gitu ya. Potensinya Ya, lebih tinggi iya. karena- Jadi kita kan juga mempekerjakan berapa ratus, 400 lebih 400 lebih karyawan. jadi kan kalau misalnya tetap bertahan itu kan jadi bisa menyelamatkan karyawan itu, apalagi kalau misalnya berkembang, karena dulu sampai 1000 lebih karyawan kita. Dulu 1000 lebih, tapi di tahun ini sisa 400. Berkurang dikit, sekarang sampai ke 400-an aja. Ya itu berharap itu. Ya semoga lebih berkembang lagi usahanya Iya, ya. amin. Memang doa kita. Banyak nggak turis mancanegara ke sini? Kalau turis mancanegara nggak banyak sih, tapi ada kadang dari Eropa, jadi mereka ada kepentingan dengan dinas kehutanan dibawa ke sini. Terus kalau biasanya ada yang ke pasar terapung atau dia mau survei masalah apa, bekantan atau apa itu biasanya dibawa ke sini, tapi nggak banyak. Karena kan memang yang tertarik produk rotan ini kan Jepang, jadi biasanya Jepang. Jadi kalau Jepang biasanya setahun 2 kali bayarnya itu datang, jadi ngecek produknya gitu. Nah Bu, ulun berterima kasih pian sudah mengizinkan kami berkeliling di pabrik Sarikaya inilah. Nah jadi ulun ke kawan ulun ini hendak pamit aja lah, karena sudah kesiangan kami berkeliling di sini. Jadi semoga aja usaha ibu ini mencapai kejayaan lagi, lain tahun 2002 ya, tapi 2016 lebih jaya lagi usaha pian. Oke, terima kasih atas kunjungannya dan semoga melalui Prima TV juga membantu nanti kita bisa survive, bisa maju lagi. Ya, semoga. Iya, Ya. terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, makasih. Jadian. Makasih. 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 Setelah cukup waktu 1 hari, Nanang Hendy dan Galuh Ciko bersama teman-temannya menghabiskan waktu untuk mengenal dan melestarikan kerajinan tradisional Kalimantan Selatan, yaitu salah satunya lampit. Tiba saatnya mereka kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Kayak apa tadi nak? Sudah lo tadi lo melihat pabrik lampit lo? Nah itu pabrik lampit yang kita lihat di Siring tuh. Nah itu pabriknya di sana kan macam-macam produksinya, dari bisa dibikin kursi, bisa dibikin tatakan meja, bisa dibikin figura, tempat sholat, macam-macam tuh. Nah, sama itu kan kalau untuk wisata rata-rata orang yang dari luar pulau Kalimantan, terutama Banjarmasin, itu pasti kadang-kadangnya belanjanya di sana untuk
buat cenderamata, buat kenang-kenangan. Kenapa jadi lampit itu jadi barang khasnya Kalimantan? Karena Kalimantan ini hampir 50%-nya masih terdiri dari hutan tropis. Nah, di situ, di hutan itu tumbuh namanya rotan. Artinya rotan itu tanaman liar yang ada di Kalimantan. Dimanfaatkan karena itu merupakan tanaman yang bisa dikategorikan saat ini tanaman langka. Akhirnya dibuatlah berupa produk-produk itu tadi. Terutama Jepang, nah kayak lampit tuh paling sukanya beli di Indonesia. Kenapa? Karena Jepang sering gempa. Makanya dengan adanya lampit itu menahan goyangan dari gempa, bebannya lebih ringan. Makanya ekspor kita dari dulu itu Jepang rata-rata yang banyak ambil rotan itu, produk-produk lampit. Bujur aja Mama Ikam, lampit itu dari segi tikarnya apapun bisa dijadikan dan itu unik. Dari kan Hendy dari di gudang, dari stok barang lah, nak lah. Nah, kayak apa orang memoles rotan itu dibelah dia apa sampai ke bagian pembuatan. Terakhir waktu kita tadi itu ke bagian penjualan. Nah, sampai orang penjualnya pun menjelaskan kan ekspor kemana-mana. Padahal itu dari mana? Dari Banjarmasin. Luar biasa kok. Nah, kita orang Banjar tuh harus bangga. Jadi sudah jelas lah berarti lah. Nah, Cikopang kayak apa nak? Sudah jelas lah. Nah, berarti karena bilanya kita ada waktu pas di hari libur, mending kita berjalan-jalan tuh ke wadah-wadah yang seperti itu. Di samping menambah pengetahuan, melihat hal-hal yang belum pernah kita lihat. Ciko Hendy kan masih belum pernah lihat yang seperti itu kan. Kayak pengolahan, pabrik, apa segala macam. Banjar ini masih banyak yang bisa kita gali. Baik itu dari proses kerajinan. Kemarin kita pernah berjalanan pengasahan intan, pengolahan intan ya kan. Bulah baju sesirangan, bulah wadai bingka. Karena papa ajak ke kuliner khas Banjar. Papa janji karena papa telepon kawan abah dulu lah. Karena bila pas Hendy libur, Ciko libur, kita berjalanan. Kita bisa melihat lagi apa sih makanan di Banjar itu. Jadi Hendy, Ciko harus bangga jadi orang Banua. Banjarmasin banyak penghasil dipisah untuk daerahnya dan penjualan produk-produk andalan daerah kita itu harus kita angkat lagi, kita kenalkan lagi. Itu tugasnya Hendy dan Ciko biar daerah kita bisa maju. Ya? Ayo kalau kayak gitu. Nah, Bah, ulun kebelujuran ada PR di sekolah. Disuruh mengumpul esok gini, ulun gawe PR ini. Ayo ya kita. Iya, Ciko gini ada PR dulu, Dek. Oh iya lah lupa. Nah, makanya. Nah, ya sudah, yuk. Yuk kita yuk. Mama mati TV-nya. Iya. Yuk. Nah, adik-adik Nagalik, sampai sudah kita di penghujung acara kali ini. Ingat ya, adik-adik Nagalik, tetap cintai dan lestarikan hasil kerajinan tradisional kita. Jangan pernah menyerah untuk mengenal budaya dan adat istiadat Kalimantan Selatan. Terus ikutin tayangan terbaru dari Nagalik bersama Nanang Hendy dan Galuh Ciko hanya di Prima TV. Dah. Oh, tempatnya kan, Nak? Tempatnya lampit kah? Action. Sama kompor mencangin gitu. Gaya sama kompor. Wah, kayak ini kah gedung lampit tuh? Salah. Gedung. Man, boleh lu bertakun dahulu? Adalah
3, action. Cut. 3, action. Man, boleh lu bertakun dahulu? Boleh. Adalah Rotan. Rotan. Siapa? Ulun kah? Dong hai melamun aku. Ngerampot penjagong nih. 2, 3, action. Bejak dulu. 2, 1, action. Kapan puncak kejayaan lampir ini, Bu? Kurang usaha, nggak apa-apa. 1, action. Ekspor ke luar negeri ini, Bu, dilakukan setiap bulan atau Udah kayak Pak. 2, 1, action. Nah kalau kayak itu, ini kan Buju-buju sayang. bujur ya, bujur. 2, 1, action. Nah kalau kayak itu, tadi kan sudah seharian kita nih, apa kebelujuran ada gawian lagi harus bapak tuntungakan. Jadi bagian Ciko, Hendy kalau mau istirahat atau mau apa, bapak tinggal dulu lah ke bawah. Ya Hendy. Nambah ulun ngerti. Jangan bakajutan. Ayo, ayo. Kenapa? Masuk punya. Ayo, 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 ayo. Bujur serius. Ya. Terus. Kenapa? Hendy. Come on. Nah, Kenapa? Ulun kebelujuran ada PR dari sekolah.